Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Gufron Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang Alimatut Tarkim. Tanda baca dalam bahasa Arab. Awalnya, tulisan dalam bahasa Arab tidak ada tanda pemisah antara kalimat atau dengan kalimat lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan dari kalimat tersebut. Seorang guru besar, Ahmad Zaki, beliau melihat tulisan-tulisan orang barat dan melihat tanda baca yang ditulisan, sedangkan dalam bahasa Arab tidak ada seperti itu. Dan pada tahun 1912, beliau membuat karangan dengan berjudul At-Tarkimu wa Alimatuhu. At-Tarkimu wa Alimatuhu. Mengapa beliau memilih kalimat tarkim? Karena kalimat tarkim memiliki arti alamat atau tanda-tanda syariah atau petunjuk yang memberikan seni dalam penulisan dan penyusun sebuah kalimat. Sampai pada tahun 1932, Komite Fasilitas Penulisan Akademi Bahasa memutuskan untuk menggunakan tanda-tanda baca yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Umum, bagian At-Tarbiyah wa Ta'lim. Kemudian nama dan lambang tanda baca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu nama dan lambang tanda baca. Yang pertama ada fasilah atau tanda koma. Kemudian ada fasilah mantukoh atau tanda titik koma. Kemudian ada nuktoh atau tanda titik. Yang kemudian ada nuktoh salas atau nuktah salas mutajawarah atau tanda elipsis. Kemudian ada tanda nuktotain atau tanda titik dua. Kemudian ada tanda istifham atau tanda tanya. Dan kemudian ada tanda ta'atsur atau tanda seru. Kemudian ada tanda kusaan atau tanda kurung buka. Kemudian ada alamat tansis atau tanda petik dua. Dan terakhir ada asyaratu al-wash atau tanda pemisah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu apa itu tanda-tanda. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik disebut juga tanda henti, ditempatkan di akhir paragraf dan juga di akhir sebuah kalimat yang sudah berfaedah sempurna. Kemudian ada tanda titik dua, digunakan untuk menerangkan ucapan atau yang menyerupai ucapan seperti kutipan, pendapat, ayat Al-Quran dan hadis. Di antara kalimat yang memerintinya dan juga contoh kaidah yang penggunanya terletak sebelum contoh tersebut. Kemudian ada tanda elipsis, digunakan untuk sebuah kalimat atau naskah yang di dalamnya ada bagian-bagian yang dihilangkan karena sebab atau faktor lainnya. Tanda elipsis hanya memiliki 3 titik, tidak kurang atau lebih penegasan atau sering dipakai untuk penegasan ulang. Kemudian ada tanda petik 2, digunakan untuk mengapit kutipan yang bersumber dari pembicaraan, naskah atau catatan, karangan, dan lain sebagainya. Dan kalimat tersebut diletakkan di antara tanda petik tersebut. Kemudian ada tanda kurung buka, digunakan di tengah sebuah paragraf yang menyisipkan tambahan keterangan atau penjelasan. Dengan kata lain, tanda ini digunakan dengan halalan. Tanda kurung. Tanda kurung ini dikhususkan untuk ayat Al-Quran sebagai pengganti dari tanda titik dua. Tujuannya untuk membedakan nas Al-Quran dengan ayat lainnya. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit kalimat sebagai tambahan atau koreksi pada tulisan orang lain. Umumnya, tanda tersebut digunakan untuk menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam naskah asli dan juga mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang telah bertanda kurung. Tanda tanya diletakkan di akhir sebuah kalimat dengan tujuan untuk menanyakan sesuatu, dan jangan meletakkan tanda tanya pada kalimat yang bertujuan utamanya bukan untuk menanyakan sesuatu. Tanda seru. Tanda seru diletakkan di akhir kalimat dengan menggunakan perasaan seperti kagum, bahagia, sedih, celaan, ancaman, doa, atau permintaan, yang bisa diletakkan setelah kalimat tanya yang bertujuan bukan untuk menanyakan sesuatu. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang saling berkaitan, di mana kalimat pertama panjang dan yang kedua tertinggal. Tujuannya untuk menunjukkan kedua kalimat tersebut menjelaskan penjelasan yang sama.
Kemudian ada tanda koma. Tanda koma diletakkan di antara kalimat yang tersusun di kumpulan kalimat. Di mana jika kumpulan tersebut digabungkan tanpa menggunakan tanda koma memiliki faedah atau menjadi kalimat mufid. Di antara kalimat yang panjangnya menyerupai sebuah jumlah atau dalam bahasa Arab diletakkan pada sebuah munada, kata panggilan. Dan di antara kalimat yang menunjukkan bertujuan untuk merinci suatu hal. Contoh, aku membeli bangga, apel, jeruk, dan lain-lain. Tanda koma digunakan untuk mengisyaratkan berhenti sejenak. Tanda titik koma diletakkan di antara kalimat yang panjang tersusun dari kalimat-kalimat yang berfaedah. Di antara dua kalimat di mana kalimat pertamanya menyatakan sebab dari kalimat kedua ataupun sebaliknya. Baiklah, itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.